Oke, jadi sapinya akan masuk dulu ke dalam timbangan, jadi bisa langsung tahu hasilnya si sapinya akan berapa beratnya. Jadi sudah nggak ada lagi alasan pembeli sama pedagang, pembeli sama penjual berdebat mengenai berat dari si sapinya. Dari timbangan ini lanjut, ini dia kandang sapinya. Kandang sapinya setiap satu tempat ini akan terdiri dari 2 sapi. Nanti sampai ujung sana akan ada sebanyak 10 sapi kapasitasnya. Nah, kita masuk ke dalam lantainya dulu nih, lantainya. Jadi lantainya memang dibikin dia kemiringannya 15 derajat supaya ketika ada urin yang keluar dari sapinya, dia akan langsung masuk ke dalam selokan. Selokan ini yang nanti memang sudah dibikin secara gravitasi akan mengalir ke ujung sana, dan di ujungnya nanti saya jelaskan. Sekarang kita berbicara dulu pakannya. Ini agak berbeda dari kandang biasanya. Ini terdiri dari tempat yang besar ini adalah tempat makannya, dan yang kecil ini adalah tempat buat minumnya. Nah, ini orang kalau datang bertanya-tanya, kenapa tempat minumnya kecil sekali, nggak cukup lah untuk sapinya. Nah, ini yang berbeda. Konsepnya adalah airnya nanti akan terisi di ujung sebelah sini. Dia akan mengisi air dan ada sensor untuk menghentikan. Jadi ketika air diminum oleh sapi sampai ujung sebelah sana, air akan terus terisi, pompa akan terus mengalir ketika si sapi meminum airnya. Jadi tidak akan pernah kosong tempat minumnya. Jadi secara otomatis, secara gravitasi, air tetap akan terisi penuh sehingga sapi tidak kekurangan untuk meminum kebutuhan sehari-harinya. Kita bergeser ke ujung. Jadi airnya akan mengalir, urinnya akan mengalir turun ke bawah. Di bawah sini ada 2 knop. Gimana Pak Gus? Yang knop sebelah kiri? Ya, yang kiri untuk ini Pak, untuk urin, biourin. Ya. Nanti urinnya itu bisa diolah menjadi biourin, jadi pupuk cair. Nah, nanti kalau lagi bersih-bersih, Jadi pada saat kondisi sapi tidak dibersihkan, ya, urinnya akan masuk ke selokan. Selokan akan mengalir ke sini, yang dibuka knop yang sebelah kiri berarti ya Pak ya. nanti ini ditutup Pak. Nanti Oke, ditutup. knop sebelah kiri Nah, ini ini ditutup, urinnya kan berarti langsung belok ke kiri ini berarti Pak ya. Kemudian Urinnya ini yang akan digunakan untuk nanti betul, jadi pupuk cair Pak. pupuk cair. Ya, nanti kita tampung lewat drum. Kemudian nanti diolah jadi biourin. Kemudian kalau ketika bersih-bersih kandang, bersihin sapi, Kalau semprot-semprot segala macam Pak ya. semprot supaya bersih. Nah, ini ditutup. Yang ke urin, ke sisi urin ditutup. Nah, ini baru dibuka untuk nanti pembuangan ke sana. Jadi kalau yang dibuka yang sebelah kanan, dia akan membuang ke luar sana ya berarti ya. Nah, ya. Oke. Seperti itu Pak. Nah, ini tempat kompos, tempat kotoran. Jadi nanti kotoran sapi di sini akan diangkut dibuang di sini. Nah, nanti akan diolah di sini menjadi pupuk kompos yang akan digunakan nanti untuk memupukkan bisa juga untuk rumput, bisa juga untuk sayur-sayuran dan sebagainya. Oke. Tapi yang pasti kalau untuk jadi di samping sebelah sini itu memang ladang untuk menanam Rumput Pak. rumput gajah yang akan menjadi pakannya ya nanti ya. Ya, gitu, Pak. Jadi pupuk komposnya bisa digunakan Bisa juga digunakan untuk di sini. supaya rumput Supaya gajahnya lebih subur. Ya, jadi menghemat biaya pupuk Pak. Oke. Yang biasanya pupuknya buatan beli di toko, ini pakai pupuk kandang lebih hemat dan sebenarnya lebih subur nanti. Siapa tahu bisa dijual juga nanti pupuknya kalau Bisa. kelebihan ya. Bisa Pak, jadi nanti bisa Nanti, dikemas, apalagi ya. sekarang kan lagi boomingnya tanaman hias. Nah, itu bisa dikemas nanti per 5 kilo itu dijual nanti Pak. Jadi penghasilan tambahan lah bagi petani di sini. Oke. Terus untuk rumputnya ini
berarti kan harus dicacah dulu ya. Ya, di sana Itu Pak. gimana coba Pak Gus? Nah, Tunjukkan di Pak. sini ada tempat pencacahan Pak. Ini disebut rumah pakan, di mana nanti menyediakan pakan buat sapi. Hati Pak. Nah, ini toren air, jadi air nggak akan Ini air yang untuk mengisi ke ya, kandang air ya daun berarti sapi, ya. Pak. Jadi kalau prinsip sapi itu dia harus ad libitum. Ad libitum itu harus terus menerus karena untuk mencerna makanan itu si sapi butuh air. Makanya harus air itu tersedia sepanjang waktu. Gitu. Terus di sini Pak, nah, di sini tempat rumah pakan namanya ini untuk mencacah rumput yang ada di ladang. Setelah disabit, dicacah di sini, kemudian hasilnya seperti ini Pak. Nah yang biasanya batang Kenapa harus dicacah Pak Gus? yang Kenapa nggak bisa pertama- diberikan langsung dalam bentuk langsung begini gitu dikasih Nah, makan? Kalau dikasih dalam bentuk begini Pak, biasanya si sapi cuma makan daunnya aja. Kadang daunnya juga nggak kemakan semua, karena kotor diinjek sama sapinya sendiri. Dan batangnya biasanya nggak kemakan. Nah, sebenarnya batang ini proteinnya tinggi juga. Nah, sehingga ini cocok juga buat pakan sapi, sehingga harus dicacah. Nah, hasil cacahannya seperti ini. Nah, hasil cacahan Jadi seperti ini batangnya bisa dimakan juga ya bisa kalau dimakan. begini ya. Sebenarnya proteinnya lebih banyak di batangnya juga. Nah, sehingga nanti lebih efisien, kemudian tidak banyak yang terbuang. Lebih Pakan hasil. lebih efisien ya Pak ya. Lebih efisien. Betul Pak. Lebih efisien, ya. Terus ini ada ruangan di sini Pak Gus? Sini ada ruang 2x4. Ini fungsinya untuk sebagai gudang. Jadi untuk menyimpan peralatan dan sebagainya ini bisa disimpan di sini. Jadi mesin cacahnya bisa ditaruh di sini juga ya Mesin berarti cacahnya ya. bisa diamankan di sini, disimpan untuk supaya tidak hilang. Seperti itu Pak. Oke. Ya, terima kasih. Iya. Semoga jadi ya Pak ya. Ya. Iya. Gimana Pak menurut Bapak bantuan dari Bank Indonesia ini Pak? Tentang kandang komunal. Sangat bermanfaat sekali buat pesantren kami karena selama ini 12 tahun kami memelihara sapi, tidak ada bantuan dari pemerintah. Jadi hanya di Iya, ini aja Pak ya, di Gembalakan aja Pak ya. belakang. Jadi sangat bermanfaat Pak ya. Sangat bermanfaat sekali. Saya merasa bersyukur atas nama Pondok Pesantren Rezeki Anugrah. Semoga bantuan Bank Indonesia ini bermanfaat sekali kepada pondok pesantren kami untuk membantu santri dan santriwati kami yang mondok di sini. Betul Pak. Jadi harapannya nanti dengan kita bantu ini pesantren jadi punya penghasilan sehingga bisa untuk memenuhi kebutuhan di pesantrennya toh. Insya Allah. Ndak model pesantren proposal ya. Iya. Pesantren yang datang ke rumah-rumah untuk minta sumbangan kan. Kita harus bisa mandiri sendiri Pak. Iya. Iya. Terima kasih Pak.